Nasdem tidak bakalan bubar? Ya minimal nyungsep dan bubar sendiri. Hahaha. Ditulis oleh Daeng dari laman siwar.com. Kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol. Dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap ngajun menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan kerusuhan. Tapi sebenarnya kasus korupsi di Kominfo ini itu sudah tercium oleh kejaksaan jauh sebelum Nasdem memproklamirkan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Kasus korupsi di Kominfo ini sudah tercium bau busuknya sejak tahun 2020 lalu karena ada laporan-laporan yang masuk bagaimana korupnya pengadaan menara BTS di dalam Kominfo yang dikomandani oleh menterinya sendiri, Johnny G. Plate. Dan isu di luaran ini semakin melebar, mengait-ngaitkan apakah dana dari korupsi menara BTS di Kominfo ini mengalir jugakah ke Partai Nasdem? Kecurigaan banyak orang itu bukan kecurigaan tanpa dasar, karena di antara 3 partai pengusung Anies Baswedan, hanya Partai Nasdem lah yang paling kuat keuangannya untuk melakukan rally kampanye Anies kemana-mana. Gara-gara Johnny Plate jadi tersangka, muncullah penagihan janji yang pernah diucapkan Surya Paloh, yaitu bahwa bubarkan Partai Nasdem jika ada yang terlibat korupsi. Apakah Surya Paloh akan menepati janjinya ini? Tapi rasa-rasanya sih tidak akan mau ditepati ya. SP ini kan pebisnis, akan mengkalkulasi banyak hal jika ingin membubarkan Partai Nasdem. Dan yang paling penting, SP akan berhitung bahwa sudah berapa banyak biaya yang telah dikeluarkannya dalam mendirikan Partai Nasdem ini. Apakah selama ini sudah meraup banyak cuan, ataukah masih belum pernah cukup cuan-cuan yang bisa diraih? Atau masih rugi? Mendirikan Partai Nasdem ini pastilah bukan berbiaya sedikit, bahkan bisa mengalahkan harga tiket Coldplay yang lagi langka itu. Hahaha. Dan lagian Partai Nasdem ini adalah kendaraan yang paling lihai. Jadi sayang banget kalau dibubarin. Karena berat juga sih rasanya kalau Nasdem dibubarkan lalu bergabung dengan Golkar ataupun membuat partai baru, tapi orang-orangnya yang itu-itu juga. Misalnya nama partainya Nasbem atau Nasional Demokratik, kan gak elok gitu. Nah, sebelum Johnny Plate, dulu ada kader Nasdem yang juga sudah kena kasus korupsi. Seperti diberitakan bahwa pada 2015 Paloh pernah berkata bahwa tidak layak Partai Nasdem dipertahankan. Hal ini dikatakannya untuk mencitrakan partainya yang akan bekerja dengan baik dan tidak akan melakukan korupsi sebagaimana halnya dengan Demokrat. Dan ucapannya ini pun disampaikan usai membuka pembekalan caleg partainya di Hotel Mercure Ancol, Jakarta 3 Juni 2015. Hanya selang waktu 4 bulan dari ucapannya ini, Patrice Rio Capella yang waktu itu sebagai Sekjen Nasdem menjadi tersangka KPK. Waktu itu kasus pengamanan bansos dan menerima suap 200 juta rupiah dari Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Dan setelah kejadian ini apakah Paloh membubarkan partainya? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Ada saja alasan Paloh yang disampaikan. Kata Paloh waktu itu Nasdem baru akan dibubarkan jika kadernya melakukan korupsi secara masif. Nah, apakah kasus Johnny Plate ini termasuk yang masif? Tentu saja kita menunggu pemeriksaan berikutnya. Bisa jadi Nasdem tidak perlu dibubarkan oleh pendirinya, tapi akan bubar sendiri karena bisa jadi terkait dengan pemeriksaan lanjutan yang lebih dalam dan detail, dan bisa jadi masif. Atau akan bubar sendiri karena suara partai ini sudah nyungsep. Bukan hanya karena telah mengusung Anies jadi capres, tapi memang rakyat pada umumnya tidak akan pernah lagi memilih Nasdem. Akhirnya lambat laun yang dulunya suara Nasdem sebesar 6,7% menyungsep menjadi 1,5% atau bahkan 0,5% di bawah dari PSI pada pemilu 2019. Bisa jadi kan? Itulah kenapa akhir-akhir ini Paloh sangat galau.
Mungkin Paloh dan Partai Nasdem adalah partai yang tidak mau bersyukur. Dengan jumlah perolehan suara di atas 4% di pemilu 2014-2019 yang merupakan ambang batas mendapatkan kursi, ternyata dinilai masihlah kecil. Lalu seiring dengan waktu mungkin SP ingin cepat melebarkan kursinya atau bahkan ingin mengalahkan Golkar atau bahkan ingin sekali disebut sebagai The New Golkar. Ternyata saudara-saudara, justru kenyataannya seperti ini. Sang sekjen jadi tersangka dan ini sangat memalukan. Wah, jadi ingat ya kabar bulan Januari lalu di 2023 yaitu bahwa 3 menteri dalam kabinet Jokowi yang dari Nasdem akan di-reshuffle dan akhirnya tidak terjadi. Namun, apa yang terjadi saat ini? Dengan menjadi tersangka, maka otomatis Johnny Plate dengan posisinya sebagai Menkominfo akan segera diisi oleh orang lain dan rasa-rasanya bukan lagi dari kader Nasdem. Semoga yang ditunjuk Presiden Budiman Sujatmiko. Lalu bagaimana dengan kader yang tersisa di kabinet? Ya tunggu perkembangan berikutnya. Sepertinya banyak orang yang mengatakan apa yang menimpa Surya Paloh adalah kesialan yang diterimanya karena telah mengangkat Anies jadi capresnya. Maksudnya Anies telah membawa sial bagi Nasdem dan Paloh. Tapi ada juga yang bilang jika langkah Paloh mengangkat Anies sebagai capres adalah upaya untuk menutupi kasus-kasus yang akan terungkap. Salah satunya adalah kasus yang dialami Johnny, tapi telat sudah. Jadi artinya jika Anies pun nanti bisa menang di Pilpres, maka Nasdem akan aman sentosa dan semakin membesar. Apakah begitu? Silakan Anda berkomentar ya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Sombong banget, Anies gak takut warisannya dihapus PJ Heru? Malah sebut rekam jejaknya baik. DKI 5 tahun cuma dipimpin orang yang pinter bacot. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai. Dan saya setuju yang disampaikan oleh Bung Sarin tadi. Bandingkan rekam jejak. Bandingkan aja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, pasti dia tidak sempurna. Tapi bandingkan satu dengan lainnya. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Jadi kami yakin bahwa apapun yang dikerjakan di Jakarta hari ini adalah kewenangan yang hari ini ada di tangan orang yang dilantik oleh Presiden. Biarkan itu menjalankan kewenangannya dengan sesuai dengan apa yang dimiliki. Kita nggak bicara yang mengarah ke politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan buka suara mengenai anggapan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghapus warisan program kerjanya di DKI Jakarta. Anies mengaku tak khawatir atas hal tersebut karena baginya rekam jejak tak bisa dihapus. Ia berkata pada 7 Mei, saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai. Tak hanya itu saja, ia juga meminta masyarakat membandingkan rekam jejaknya dengan lawan politiknya ketika Pilpres 2024 mendatang. Ia yakin sudah mencatat capaian positif yang lebih unggul. Tak hanya itu, ia juga enggan berbicara lebih detail mengenai anggapan Heru Budi yang menghapus warisannya. Ia meyakini Heru mempunyai berbagai pertimbangan dalam menjalankan segala kebijakan sebagai PJ Gubernur Jakarta. Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menilai PJ Gubernur Heru belum membuat kebijakan yang lebih baik ketimbang pendahulunya Anies Baswedan. Bahkan, Heru disebut-sebut lebih condong mengaburkan warisan Anies. Beberapa hal yang disorot karena dianggap menghapus warisan Anies seperti pembongkaran trotoar dan jalur sepeda di kawasan Santa, Jakarta Selatan hingga meniadakan sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium. Jika benar-benar mau dibuktikan fakta yang sebenarnya, tentu rakyat bisa menilai kok. Mana saja warisan Anies yang bak meninggalkan duri dalam daging, bubrah semua. Dan PJ Herulah yang harus ceboki semua kotorannya. Seperti halnya rumah DP 0, tapi karena dikritik akhirnya diubah beberapa kali. Namanya juga bersifat muluk atau too good to be true. Program ini menemui banyak kendala. Memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi program rumah DP 0 masih sangat rendah, baru 780 hunian yang berhasil dibangun.
Ini sebenarnya berakar dari janji yang terdengar muluk dan bombastis. Ini diperparah dengan datangnya pandemi. Banyak target yang memang terpaksa diturunkan atau bahkan dihilangkan karena dampak pandemi. Apalagi yang terdampak parah, usaha atau bisnis bangkrut, itu harus memulai semuanya dari nol lagi, yang kadang tidak gampang. Tapi yang herannya Formula E, anggarannya fantastis, berkisar antara 1,2 hingga 1,6 triliun rupiah. Bahkan bisa dikatakan sangat dipaksakan. Komitmen fee yang sebenarnya sangat disayangkan. Kalau itu bisa diselamatkan, lumayanlah bisa bangun berapa unit rumah. Dan hebatnya lagi, target diturunkan sebesar 95%, tinggal 5% saja. Terlalu jauh sekali pemangkasannya. Dan bisa dikatakan ini adalah program yang gagal. Tapi ini bisa dipahami karena dari awal program rumah DP 0 ini sulit dibikin masif. Hasilnya bakal sama kalau banyak warga dinyatakan tidak lolos syarat. Bukan cuma itu saja, Anies juga gagal menangani masalah banjir di Jakarta. Bahkan menurut pengamat tata kota, Yayat Supriyatna ataupun Nirwono Yoga, menilai pekerjaan Anies belum sempurna. Nirwono bahkan menyoroti pertambahan ruang terbuka hijau yang begitu lambat di era Anies. Adanya Tebet Eco Park yang direvitalisasi hanya meningkatkan kualitas taman yang sudah ada, tapi tidak menambah luasan ruang terbuka hijau di Jakarta. Bahkan banyak RTH atau RPTA yang dibuat di era Ahok sengaja dimangkrakkan di era Anies. Yayat Supriyatna menilai Anies harus lebih baik lagi soal masalah penanganan banjir. Ia melihat ada konsep normalisasi dan naturalisasi yang tidak cukup terejawantahkan di Jakarta. Fakta ini tentu membungkam mulut Anies yang secara tidak sopan mengungkapkan bahwa ada rekam jejak atau capaian positif selama ia jadi gubernur di Jakarta. Kondisi tidak baik-baik saja. Ibu kota yang dibuat amburadul oleh Anies menuntut PJ Heru bekerja tanpa lelah karena sampah masalah yang demikian menumpuk akibat ulah Anies. Gitu kok masih bisa banggakan rekam jejak? Bagaimana menurut Anda?